Hai semuanya. Oke, di video kali ini gue mau bercerita requestan dari anonim, dan requestnya itu tuh pengen pakai bahasa daerah. Nah, kalau gue itu dari sebuah desa, sebuah kampung di provinsi Maluku, namanya Kampung Haruku. Dan logat Haruku dan logat Ambon itu beda, jadi ya sepertinya gue pakai logat Ambon aja kali ya biar balance gitu. Soalnya kalau pakai logat dari kampung gue tuh lucu gitu loh. Jadi ya udahlah, kita pakai logat Ambon aja ya. Jadi nama-nama dalam video ini tuh disamarkan. Jadi ada nama Maria. Oke. Maria ini sekolah, terus dia tuh tinggal dengan satu keluarga. Ada Tante Yaya, ingat Tante Yaya, Tante Yaya pun anak nama Kori, terus Tante Yaya pun laki itu nama Atus. Oke. Jadi Maria dan Kori ini kan dua tidur tuh satu kamar. Oke. Satu ketika Kori ini mungkin dia pacaran tuh. Jadi dia pulang tuh tengah malam. Lalu Kori ini chat Maria. Maria nanti jaga buka pintu belakang nih supaya nanti kita masuk tuh dari pintu belakang kalau mau pulang ke rumah. Oke. Datang begini seiring berjalan waktu begini, Kori ini dia pulang. Kori pulang, terus Maria nih buka pintu belakang gitu, buka pintu belakang. Oke. Kori nih masuk ke dalam kamar istirahat lah. Dondo nih sen tahu kalau Atus nih kan Kori pembaba tuh, sen tahu kalau Atus nih belum tidur. Oke. Datang begini, tiba-tiba begini, Atus nih buka pintu, Atus nih tanya, Atus nih dari mana segala macam sampai Kori itu sampai dah pukul dari dia pun bapak sampai mau dapat inja di atas tempat tidur. Oke. Maria kan kaget tuh, ini bagaimana ini? Sudah, setelah itu lalu Tante Yaya nih kaget tuh. Terus Tante Yaya nih masuk ke Kori dengan Maria pun kamar. Pas masuk begini, tahulah pokoknya ada adegan baku marah, baku pukul segala macam dalam kamar tuh. Akhirnya bikin Tante Yaya tuh bicara dengan Om Atus begini saya ambil bayi tuh. Langsung Tante Yaya ini bilang begini, kata mereka tuh pergi dari sini tengah malam itu. Pas pergi begini, jadi yang keluar dari rumah tuh Tante Yaya, Kori dengan Maria. Padahal Maria nih tuh ada mengantuk setengah mati karena ini tengah malam ini. Ada mengantuk setengah mati cuman karena Om Atus tuh marah-marah emosi tuh. Jadi ya sudahlah, Maria ikut Tante Yaya saja. Oke. Tante Yaya, Maria dan Kori ini berjalan kalau dari rumah berjalan bagi dua jalan. Dan tahu apa? Ya Tuhan nih, Maria itu berjalan tuh lupa sandal. Maria berjalan lupa sandal begini. Langsung Maria bilang ke Tante Yaya begini, kata, Tante Yaya, sabar dulu, jangan berjalan dulu. Coba lihat ke bawah. Dia sih pakai sandal. Itu aneh. Langsung di perjalanan bagi dua itu antara mau marah, mau tawa segala macam tuh, pokoknya campur aduk. Sudah, akhirnya Tante Yaya bilang, kata, mari pulang dengan Tante Yaya, lalu ambil sandal tuh di muka pintu, lalu katong balik. Jadi Kori ini tunggu di tengah jalan, Kori ini tunggu di bagi dua jalan, lalu Tante Yaya dengan Maria tuh pulang ke rumah ambil sandal. Sudah, lalu begini, Maria tuh berjalan pelan-pelan, lalu dia ambil sandal di muka pintu tuh, ambil sandal, lalu sudah tuh keluar. Untung pintu muka kan sen tak tutup, jadi bisa tahu kalau Om Atus tuh lagi ada bikin apa di dalam rumah tuh. So ambil sandal begitu, berjalan, langsung Tante Yaya bilang begini, kata, Maria, Om Atus tuh bikin apa? Toh? Terus Maria bilang, kata, sing, untuk ada ada main HP kah, ada baca buku, pokoknya tuh cuma dulu di dalam rumah kayak ada baca buku, kalau saya ada main HP begitu. Oh ya sudah. Lalu untuk sing tanya-tanya, langsung Maria bilang begini, kata, sen Tante Yaya, untuk cuman lihat saja, cuman yang ada bicara apa-apa. Oke. Sudah berjalan. Tante Yaya dan Maria langsung berjalan, baku dapat Kori di tengah jalan. Sudah. Setelah itu, don tiga nih berjalan pada tengah malam tuh pergi di mana? Pergi di saudara pu rumah nih tuh. Di saudara pu rumah begini. Benar saya terlalu jauh sih. Jadi berjalan pergi begini setengah malam itu kayaknya jam 1 kah? Iya pokoknya sekitar jam 1-an lah begitu.
Pergi begini, Kori su nangis, tante Yaya jo su pokoknya su polo-polo dia atau su ini dia. Sudah sampai di saudara pu rumah, numpang tidur di situ, numpang tidur. Abis itu apa namanya, tante Yaya cerita kata begini tuh. Sudah setelah itu tidur istirahat. Pagi-pagi begini sekitar setengah enam, tante Yaya kasih bangun. Maria bangun, Maria mau pergi sekolah, ya toh. Ya sudah, akhirnya apa? Tante Yaya dengan Maria nih langsung balik ke rumah, toh barang kan Maria ini kan masih sekolah, jadi mau pergi sekolah pagi. Berjalan begini, langsung sepanjang jalan tante Yaya bilang, kata Maria pokoknya kalau Om Atus tanya tuh saya nggak usah bilang apa-apa, bilang saja saya tahu. Ya karena Maria juga sentuh apa-apa, jadi ya sudahlah. Sudah pulang begini, dong lewat muka pintu, dong lewat pintu belakang. Setelah itu Maria dan tante Yaya nih langsung toki pintu belakang, tok, Atus, Atus buka pintu dulu. Tok, Atus buka pintu dulu. Ini Maria mau pergi sekolah ini. Sudah toki pintu begini selama Om Atus nih buka pintu. Om Atus buka pintu, Om Atus yang tanya kata Don tidur di mana kah, Don dari mana kah, siang lagi. Om Atus buka pintu baru Om Atus tidur ulang lagi. Maksudnya masuk ke kamar tuh, sentuh itu tidur atau bikin apa pokoknya masuk ke kamar ulang. Maria nih saya bikin apa, Maria langsung ambil handuk, langsung Maria mandi, baganti langsung pergi sekolah. Soalnya takut nih tuh, maksudnya dalam arti ini anak sekolah terus tiba-tiba begitu kan, dan Maria pun keluarga juga kan pernah begitu, jadi kayak Maria kaget lah gitu. Ya sudah, lalu tante Yaya tuh kalau saya salah tuh ada kerja pagi lagi juga deh. Kalau saya salah ya, terus habis itu sudah Maria siap-siap pergi sekolah, lalu habis itu tante Yaya pergi kerja. Sudah habis itu pas pulang kan tante Yaya belum pulang kerja atau lalu Kori ini ada masih di saudara ini karena saya berani pulang ke rumah karena ada Om Atus di rumah nih tuh. Pokoknya Maria pulang tuh, Maria diam 1000 bahasa, dia sing A, sing U, sing E. Pokoknya dia cuma pulang, makan, masuk kamar. Kori cuma tinggal chat, Maria, Om Atus sudah bikin apa segala macam. Sudah kan cuma kontak-kontak begitu saja. Sudah, pokoknya Maria tuh langsung dari situ Maria langsung kayak, ternyata kalau berumah tangga tuh akan tuh kayak begini. Ya sudah, habis itu kontak-kontak dengan Kori, lalu yang lama begini Kori pulang juga 1000 bahasa. Pokoknya saya bicara dengan Om Atus, cuma bicara dengan Maria, dengan siapa? Dengan tante Yaya saja. Ya sudah bikin yang lama begini, saya tuh mana? Lalu Dundu subaikan. Cuma apa? Balik ulang lagi. Kori ini bikin balik ulang lagi. Cuma masalahnya itu sing sampai tengah malam sih, cuman kayak jam 9 atau jam 10 itu pulang beta langsung bilang tuang Allah nih. Kori ini tuh memang paling cari penyakit nih. Baru nanti sasarannya tuh Maria, karena apa? Saya chat Maria nih tuh tanya kata Om Atus tuh pulang. Maksudnya kalau dia belum pulang selalu tanya gitu. Kata Om Atus ada bikin apa? Tuh ada keluaran tuh ada bagaimana supaya dia mau pulang itu, tapi sing sampai tengah malam sih. Ya sudah, dari situlah baru Maria langsung pemikiran bahwa ternyata menuju dewasa itu paling sengsara. Aduh Tuhan ampun, ibu tadi dengar cerita itu tuh langsung beta shock. Oke guys, jadi cerita mungkin sampai di sini saja dulu ya. Dan untuk Kori, dia sudah berumah tangga dan dia supung anak. Dan untuk Om Atus dan Tante Yaya semua dalam keadaan sehat sampai sekarang, puji Tuhan. Dan mungkin cerita kali ini tuh jadi pembelajaran pak Katong semua ya, supaya mungkin ke depannya Katong bisa ambil hikmah dari cerita ini. Oke, bye-bye. Pulling out the coupe at the lot, Tony fuck 12 fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit a lick with the